Halo siluman kremi, balik lagi nih bersama gue Mini Z. Ngaku nih siapa yang udah nungguin Cinema Z buat nge-recap series ini lagi. Pokoknya lo semua yang nungguin ya, lo wajib komen di channel ini. Kita ingetin lagi nih ya gengs, kalau misalkan kalian pengen nonton spoiler ini, video ini tuh 100% spoiler loh. Dan kalian juga wajib untuk ngelakuin ritual khususnya terlebih dahulu, oke? Ya udah nih, kita nggak usah lama-lama deh, langsung aja yuk, and let's move it. Di awal pembuka seri The Boys Season 2 episode 1 ini, kita disuguhkan oleh beberapa flashback dari season pertama, yang mana kita semua tahu ya bahwa Butcher ini terkena NTR. Nah terus guys, di lain tempat, yaitu di Menara Vault, kita melihat bahwa salah satu ruangan Vault sedang direnovasi, dan di ruangan The Seven sedang ada rapat ADART, atau misal kalian yang nggak tahu, yaitu anggaran dasar rumah tangga gitulah. Dan antara CEO Vault, Edgar Stan, dan pihak pemerintah. Jadi mereka ini di sana rapat dan membahas tentang senyawa V. Lalu kita pindah ke Syria. Di suatu tempat, tiba-tiba ada seorang emak-emak yang lehernya digorok gengs. Dan emak-emak itu pun langsung tepar gitu aja. Nah lalu nih, di halaman itu para tentara juga tepar secara tiba-tiba, dan ternyata itu adalah kelakuan dari Black Noir atau Black Noir. Diam-diam sadis juga nih, hitam, licin, mulus. Nah terus Black Noir ini masuk ke sebuah ruangan dan bertemu dengan super teroris yang bernama Nakib. Dan Nakib pun meledakkan dirinya sendiri. Tetapi Black Noir di sini tidak berefek apa-apa, alias dia biasa aja guys. Nggak tahu deh dia ini kebuat dari apa si Black Noir ini tuh. Dan akhirnya Black Noir pun singkat cerita berhasil memenggal kepala dari si Nakib ini guys. Dan tanpa rasa bersalah, Black Noir berjalan ke kamar seorang anak kecil dan sedikit bermain-main dengan anak kecil itu sambil menenteng kepalanya. Sakit jiwa. Di Amerika, Homelander berpidato kepada khalayak ramai. Nah diketahui guys bahwa Homelander ini sedang ada di pemakaman dari Translucent. And Homelander ini ngoceh ngalor ngidul dan memberi doktrin kepada para audiensnya bahwa yang namanya penjahat super itu memang ada. Nah setelah ngoceh ngalor ngidul nih, sekarang tibalah Starlight yang menyanyikan lagu Kandas kepada Translucent. By the way di sini agak aneh sih, gue lihat karena makam Translucentnya antara kosong atau emang nggak kelihatan orangnya aja, lo tahu kan? Di lain tempat, The Deep yang stres, dia minum-minum di bar dan dia protes karena kok bisa-bisanya ya dirinya ini di crop dari foto The Seven yang ada di tayangan TV. Nah lalu Deep pun dia tuh marah-marah di sini dan diusir oleh pemilik bar itu. Lalu Homelander dan Starlight setelah berbela-sungkawa pergi keluar dan menemui para fansnya. Dan ketika Starlight diwawancarai oleh seorang reporter, dari kejauhan ternyata Hui melihatnya ini lewat HP. Dan Hui merasa sedikit ngehe ketika Homelander merangkul Starlight. Nah setelah itu kita bakal diperlihatkan ketika Hui and Starlight ini sedang bersiap-siap dan memakai pakaian. Di sisi lain, A-Train karena sakit jantungnya ini akhirnya masuk rumah sakit. Nah balik lagi nih gengs ke Hui dan kawan-kawan. Hui dan kawan-kawan keluar dari kamarnya dan melihat para teman Frenzy sedang packing paketan gitulah. Dan Kimiko dia sedang belajar menulis ABC gitu. Frenzy sedang transaksi senjata dengan MM. Nah si MM ini sedang membedah seseorang. Lalu Hui pamit untuk keluar. Nah lalu gengs kita diperlihatkan sebuah easter egg di mana ada komik-komik dari The Seven. Lalu setelah Hui keluar, tiba-tiba dari atas ada Homelander yang sedang terbang. Hui kaget, Mimin juga kaget, Mbak Mimin juga kaget, lo juga pasti kaget. Dan ternyata pada saat bersamaan guys, Starlight juga keluar dan mereka ini ternyata bertemu di sebuah komuter lain. Mereka pun berbincang-bincang dan ketemu kangen. And then si Hui ini memberikan sebuah kertas atau dokumen tentang karyawan-karyawan dari Vault. Nah dilalah guys, ternyata si Starlight ini kenal dengan orang tersebut. Dan orang itu adalah teman satu gereja dari Starlight. Hui kaget. Dan di sini Hui bercerita bahwa ia melihat foto mesra Starlight dengan seorang aktor. Ya otomatis Hui cemburu lah. Dan singkat cerita mereka pun berpisah. Scene pun berpindah ke The Deep. The Deep nih di sini saking depresinya tuh dia akhirnya
gangguin anak-anak yang sedang main-main di waterboom. Nah, polisi yang lihat itu akhirnya menangkap The Deep, dan keesokan harinya The Deep pun dibebaskan oleh seseorang yang bernama Eagle, atau bisa dibilang dia tuh superhero pemanah gitu loh gengs. Di sisi lain, stasiun TV pun menayangkan parodi-parodi dari kematian Madeline yang menurut masyarakat Madeline ini dibunuh oleh Butcher. Dan para The Boys pun menonton tayangan itu. Dan ternyata di sini para The Boys menunggu Butcher, tapi kan Butcher ini masih. Udahlah. Setelah tayangan tersebut, The Boys akhirnya melihat tayangan Wanted nih milik mereka. Jadi mereka ini DPO sekarang. Nah, mereka buronan negara. Mereka panik nih, pada panik. Lalu Hui dengan sok-sokannya ngomong ke The Boys, "Udahlah, lu lupain Butcher aja, sekarang kita sendiri-sendiri aja nih." Tetapi para The Boys gak setuju dan malah memarahi Hui. Di menara Vault, Homelander mencoba masuk ke ruangan Madeline. Ia melihat fotonya bersama dengan Madeline, dan Homelander pun membuka kulkas dan menemukan susu Dot. Homelander pun memanaskannya lewat laser dan akhirnya menyeruputnya. Anjing sih. Nah, lagi enak-enaknya nih tuh om-om, tiba-tiba Ashley masuk dan memergokinya. Semuanya kikuk dong. Dan Homelander pun langsung sok santai. Dan ternyata si Ashley ini ternyata cuma pengen berterima kasih karena Homelander udah ngasih posisi Madeline ke Ashley. Dan Ashley pun akhirnya nanya nih tentang si Butcher, dan Homelander menjawab bahwa ia belum menemukan Butcher. Tiba-tiba guys, Ashley mengagetkan Homelander dan berkata bahwa ia sudah punya pengganti dari Translucent dan membawa Homelander menemuinya. Ternyata gengs, orang itu bernama Blind Spot, seseorang superhero yang buta tetapi sangat piawai nih dia nih, seperti Black Noir. Blind Spot pun lalu bertemu dengan Homelander, dan Homelander pun sedikit berbincang-bincang, dan tiba-tiba dan tanpa disangka-sangka Homelander dengan sadis memecahkan telinga dari Blind Spot hingga berdarah-darah. Blind Spot pun dia bertingkah di lantai. Dan lalu Homelander pun berbicara bahwa Blind Spot ini tidak cocok di The Seven, karena kalau misal indranya nggak bekerja ya dia sama-sama jadi beban doang dong. Dan mulai detik ini Homelander lah yang akan mengatur semua agenda dan kegiatan dari The Seven tanpa ada campur tangan dari orang lain atau The Vault. Balik ke Starlight nih gengs. Starlight ini ceritanya ngikutin orang yang tadi ia bicarakan bersama Hui hingga tibalah ke sebuah hotel. Nah, di hotel itu Starlight ngintip dan ngerekam orang tersebut yang ternyata sedang menjadi jasa penghila stres. Ya lu tahu sendirilah, gila enggak ada alak banget nih. Balik ke MM di sini sedang membuat rumah-rumahan Barbie ya. Dan tiba-tiba salah satu teman Francie datang, dan tangan dari teman Francie ini gue lihat terluka dengan sangat parah. Nah, lalu The Boys pun OTW ke suatu tempat, dan sesampainya di sana mereka langsung ngecek semua CCTV yang ada. Dan mereka melihat sebuah kapal yang terbalik di tengah jalan. Kimiko ngecek kapal tersebut dan menemukan sebuah origami yang gue sendiri belum tahu nih artinya apa. The Boys balik ke markas dan melihat rekaman CCTV yang tadi, dan mereka juga melihat bahwa ternyata teman-teman Francie ini juga menyelundupkan manusia. Padahal kan disuruhnya nyelundupin senjata doang. Nah terus, di salah satu rekaman mereka melihat seorang anak yang ternyata memiliki kekuatan super membanting kapal tersebut. Di lain tempat, Ashley sedang menghadiri sebuah acara bersama Homelander, tepatnya syuting sih. Mereka ternyata ini sedang merapatkan pemilihan kata untuk memanggil penjahat super dan moto dari Homelander. Nah, di sini kita lihat nih bahwa Homelander memiliki pendapat yang sedikit berbeda dengan orang-orang yang ada di ruangan. Dan Homelander kekeh bahwa pendapatnya lah yang paling benar. Jadi, para orang-orang yang ada di ruangan ini minta moto dari Homelander adalah Save the World atau selamatkan dunia. Tetapi Homelander ngerasa kurang cocok dan memilih bahwa ia lebih cocok untuk menggunakan moto Save the America atau menyelamatkan Amerika aja. Kampret nih orang. Lo tahu nggak Indonesia mau dibawa kemana? Oke, The Deep ketiduran di sofa, dan tiba-tiba di depannya ini udah ada Eagle the Archer dan Carol. Mereka berdua menawarkan The Deep minuman Fresca. Lalu gak ada angin, gak ada hujan nih, Eagle pun curhat kepada The Deep tentang keahliannya dan berkata bahwa Carol lah yang membantunya.
Carol pun menanyai tentang suatu hal dan The Deep yang risih dengan hal itu pun akhirnya ingin pergi, tetapi ditahan oleh Carol yang berkata bahwa Carol bisa membantunya masuk di The Seven dengan bergabung dengan gereja kolektif. Anjing MLM nih. Di markas The Boys, Kimiko mencoba berkomunikasi dengan Francie, tetapi Francie tidak paham dengan hal tersebut. Nah, para The Boys pun berdebat nih dan berembuk tentang langkah selanjutnya ini harusnya gimana. Nah, si Francie menyarankan untuk memanggil Butcher. Tetapi nih Hui dengan gobloknya menolak dan malah menyuruh untuk menelpon Starlight aja. Gimana menurut kalian? Goblok gak? Sat. yang mendengar itu pun langsung menekan Hui guys dan mengaku bahwa ia sudah SMS Starlight. Kan anjing, padahal mestinya kan telepon dari Starlight ini udah disadap oleh Vought. marah-marah, gue juga marah-marah nih, dan Hui sosokan banget di sini. Francie pun memisahkan mereka dan mereka berdua saling curhat. pengen banget ketemu dengan keluarganya. Sedangkan Hui ini udah gak punya apa-apa nih, sedangkan para The Boys, maksudnya Hui ini cuma punya para The Boys doang lah. Gila nih, mulut susah banget sih. Di lain tempat, di sebuah warung makan, Starlight bertemu dengan orang yang dia intip tadi yang bernama Gecko, yang teman gerejanya ini. Nah, Gecko bekerja di Vought dan mereka berdua pun makan bareng nih. Pas makan bareng, Starlight minta bantuan Gecko untuk mencuri senyawa V di menara Vought. Gecko tuh bingung guys dan pura-pura menutupi, tetapi Starlight terus-menerus menekannya. Bahkan Starlight nih ngancem bakal ngeviralin video-video Gecko yang sekarang jadi penyedia jasa di sosmed. Gecko pun gak bisa apa-apa deh selain menyetujui tawaran dari Starlight. Balik ke Homelander. Homelander dan Maeve sedang membuat syuting video promo bersama dan tiba-tiba nih ada seorang superhero yang nge-live di Instagram tentang syuting itu. Dan superhero itu bernama Stormfront. Stormfront yang live ini akhirnya ngejak ngobrol Homelander. Homelander menolak dan langsung pergi. Nah, Stormfront lalu berkata bahwa ia sekarang ini ada di The Seven menggantikan Translucer. Homelander kaget dong. Dan Homelander berkata, siapa yang ngasih tahu itu? Dan Stormfront pun berkata bahwa Mr. Edgar lah yang memasukkan dirinya ke The Seven. Nah, balik ke Hui dan kawan-kawan. Hui dan kawan-kawan OTW ke suatu tempat dan mereka berdua bertemu dengan Rainer atau yang di season 1 adalah FBI itu loh guys. Ingat kan lu? Mereka sedikit bernegosiasi nih dan The Boys pun memberitahu tentang penjahat super yang kemarin mereka temukan. Rainer ini akhirnya berkata bahwa The Boys memberikan petunjuk yang cukup bagus. Nah, tiba-tiba guys, belum lama hidung Rainer ini berdarah dan tiba-tiba kepalanya meledak. Cerot. Di menara Vought, Homelander bertemu dengan Mr. Edgar dan Homelander ini merengek seperti anak kecil soalnya dia ini gak diberi wewenang secara luas dan mengancam Mr. Edgar bahwa Homelander mungkin bisa aja keluar dari Vought. Nah, Mr. Edgar pun berkata, ya gak apa-apa, kita kan punya senyawa V, jadi bisa bikin superhero lagi dong. Ini seriusan nih. Dan Homelander menurutnya adalah seperti anak kecil yang dilepaskan ke alam liar. Dan Mr. Edgar ini sudah memergoki Homelander yang ternyata memberi senyawa-senyawa V kepada super teroris. Homelander yang ketahuan langsung dia marah-marah gitu lah guys dan keluar dari ruangan. Homelander pun akhirnya terbang ke tempat anaknya dan tempat PK. Di markas The Boys, Hui dan kawan-kawan berdiskusi tentang siapa yang membunuh Rainer. Nah, tiba-tiba Hui mendapat telepon dari Starlight dan Starlight berkata bahwa ia mendapatkan senyawa V dan mengajak Hui untuk menghancurkan Vought. Tetapi Hui di sini malah memberi saran kepada Starlight untuk pelan-pelan aja deh yang aku kan baru. Nah, tiba-tiba guys, dari pintu depan Butcher pun datang kembali ke The Boys karena ditelepon oleh Francie. Dan lengkaplah The Boys saat ini. Dan by the way, selesailah The Boys season 2 episode 1 ya guys. Pokoknya lo tunggu aja deh, kita bakal ngelanjutin episode kedua ya. Episode kedua, ketiga, keempat, kelima gitu. Pokoknya lo tunggu aja. Uploadnya kapan gue gak bakal ngasih tahu ya. Pokoknya lo tunggu aja, oke? Dan jangan lupa nih, gue kan kangen banget ya sama lo. Udah lama kita gak ketemu, udah lama gue gak upload. I miss you guys. Jangan lupa untuk lakukan ritual khusus ya. Oke, Minzy, mic drop and out. Ciao and see you again. Bye.